Pada kesempatan kali ini gue akan membahas kisah yang bakal membuat lo semua tidak akan percaya. Karena kisah ini sangat tragis dan akan membuat lo geleng-geleng kepala. Kok ada ya orang sekejam ini? Tapi sebelum kita ke kisahnya, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita bahas. Pada tahun 2011 di negara Inggris ada seorang wanita bernama Tina Nash. Dia adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang tinggal di Hull dan merupakan ibu dari 2 orang anak. Kedua anaknya memiliki ayah yang berbeda dan dia telah berpisah dari mereka berdua. Pada tahun 2009, Tina akan bertemu dengan calon pacarnya di sebuah klub malam, yakni seorang pria bernama Sean Jenkins. Keduanya sebenarnya telah bertemu beberapa tahun sebelum pertemuan ini, tetapi salah satu teman Tina telah menyuruhnya untuk menjauh darinya dan bahkan menggambarkan Sean sebagai seorang psikopat. Penilaian terhadap Sean ini bukannya tanpa dasar, karena sekitar waktu itu dia telah ditangkap dan dipenjara karena menginjak kepala seseorang berulang kali yang menyebabkan kerusakan otak yang serius. Jadi Tina mendengarkan peringatan temannya dan menjauh. Tetapi pada pertemuan kedua ini pada tahun 2009, dia mengklaim bahwa Sean tampak menjadi lebih dewasa sekarang dan ditambah juga menawan untuk diajak bergaul. Dia berasumsi bahwa dia sekarang sudah dewasa dan menjadi pria yang berbeda. Keduanya bertukar nomor telepon dan mulai berbicara. Tak lama kemudian mereka memulai hubungan dan menurut Tina semuanya berjalan baik saja. Dan dalam beberapa bulan pertama dia memberitahu teman-temannya bahwa Sean tampaknya peduli padanya dan membuatnya merasa aman. Tetapi ini akan segera berubah setelah masa bulan madu. Sean mulai menunjukkan warna aslinya. Dia menjadi semakin kasar seiring berjalannya waktu. Jika Sean mabuk atau jika dia melakukan sesuatu yang mengganggu, dia akan menyerang dan memanggilnya dengan sebutan yang tidak pantas dan bahkan akan meludahi wajahnya. Keduanya akan sering mengunjungi bar dan klub bersama dan pada hampir setiap kesempatan Sean akan berkelahi dengan orang asing dan memukuli mereka. Akhirnya hal-hal ini akan meningkat lebih jauh. Sean mulai memukuli Tina di depan anak-anaknya. Suatu kali dia meninjunya berkali-kali dan naik ke atasnya dan mencoba untuk mendorong ibu jarinya ke matanya. Dan alasannya melakukan ini adalah karena Tina telah memergokinya tidur dengan salah satu temannya dan dia menyuruhnya pergi. Untungnya Tina mampu menendang Sean menjauh darinya dan dia tidak melanjutkan serangan itu. Ada banyak tanda-tanda peringatan yang menunjukkan tipe orang seperti apa Sean. Tetapi entah bagaimana dia mampu menjaga hubungannya tetap berjalan aman. Sekitar 8 bulan dalam hubungan mereka, Sean memukuli Tina begitu parah sehingga dia membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dia memberikan laporan tentang apa yang terjadi kepada polisi. Dan setelah serangan itu, Sean ditangkap dan didakwa. Tetapi sebelum dia dibawa ke pengadilan, dia telah meyakinkan Tina untuk memaafkannya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa pernyataannya yang dia berikan kepada mereka dibuat-buat dan bahwa luka-lukanya disebabkan oleh dia jatuh dan melukai dirinya sendiri dengan parah. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak lagi ingin mengejar kasus ini lebih jauh lagi dan dengan demikian tuduhan terhadap Sean dibatalkan. Karena serangan ini dinas sosial terlibat, tetapi Tina mampu menjauhkan mereka darinya yang membahayakan anak-anak. Pada malam tanggal 20 April 2011, Sean dan Tina menghabiskan hari mereka bersama dengan anak-anaknya. Dan mereka semua rukun. Tina berpikir dalam hati bahwa Sean akhir-akhir ini bertingkah seperti saat mereka pertama kali bertemu. Dia berharap sisi agresifnya akan menjadi masa lalu. Malam itu sekitar pukul 10 malam, Tina berada di lantai atas di kamar tidurnya yang mencoba untuk tidur ketika dia mendengar Sean berbicara di taman belakang dengan salah satu tetangga Sean.
Sen memberitahu tentang ini, bahwa dia telah diberi resep beberapa pil tidur yang dikenal sebagai Valium. Sen bertanya kepada tetangga tersebut apakah mereka ingin membeli atau meminumnya. Sen kemudian berjalan kembali ke dalam rumah untuk mengambil beberapa pil. Tetangga khawatir ini bisa membuat dinas sosial menyerangnya lagi. Tina berlari ke bawah untuk memberitahu Sen agar tidak memberi tetangga itu pil apapun. Pembangkangan terhadap Sen ini membuatnya sangat marah. Dia dengan agresif mengumpan Tina dan menyuruhnya meninggalkannya sendirian. Merasa muak dan kecewa, Tina kembali ke kamar tidurnya dan pergi untuk segera tidur. Lalu Tina terbangun, dia mencoba bergerak tetapi dia tidak bisa. Dia juga mencoba melihat sekeliling ruangan tetapi dia tidak dapat melihat. Tina dikutip mengatakan, "Saya mencoba untuk bangun tetapi saya tidak bisa bergerak. Saya menggeliat tetapi saya merasa seperti ulat yang terjebak dalam kepompong. Saya melihat tetapi lengan saya terperangkap di sisi saya. Dan ada sesuatu yang menutupi wajah saya." Tina telah terbungkus dalam selimutnya dengan sangat erat, sehingga dia bahkan tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba Tina kemudian merasakan seseorang dengan 2 tangan besar mulai mencekiknya melalui selimut, dan tentu saja orang ini adalah Sen. Dia mencekiknya dengan sangat keras hingga dia kehilangan kesadaran. Setelah keduanya bertengkar sebentar tentang pil dan Tina tertidur, Sen telah merayap ke dalam kamar, naik ke atas Tina dan memukulnya berulang kali sampai dia kehilangan kesadaran, dan kemudian membungkusnya dengan erat dalam selimut. Setelah beberapa saat berlalu, Tina terbangun lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk berteriak minta tolong, tetapi tenggorokannya telah rusak karena dicekik. Dia masih terbungkus dalam selimut dan tidak dapat melihat lagi. Tina sadar kembali untuk keempat kalinya, tetapi kali ini dia bahkan hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Sen masih di dalam kamar dan dia menyadari bahwa Tina telah terbangun lagi. Tina bisa mendengarnya datang ke arahnya lagi dan berhasil mengumpulkan kekuatan mereka untuk duduk tegak, dan begitu dia melakukannya, dia mengucapkan kata-kata, "Maaf Sen, aku mencintaimu." Mengucapkan kata-kata ini sudah cukup untuk menghentikan Sen dari menyerangnya lagi. Lalu dia melepaskannya dari selimut yang memungkinkannya bergerak. Tetapi dia tetap tidak bisa melihat apapun. Setiap kali Sen menyerang Tina, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Tetapi setelah melepaskannya dari selimut, Sen berkata, "Matamu terkulai keluar dari kepalamu. Kau tidak akan pernah melihat anak-anakmu lagi." Tercengang dengan apa yang baru saja dikatakan Sen, Tina perlahan mengangkat tangannya ke wajahnya. Pada titik ini, dia tidak merasakan sakit. Jadi dia bingung dengan apa yang dibicarakannya. Tetapi saat tangannya mencapai pipinya, dia merasakan bola matanya tergantung dari rongganya. Dia kemudian meraih ke mata lainnya yang ini menonjol dari tengkoraknya dan sangat bengkak. Sementara Tina tidak sadarkan diri, Sen telah menggali jari-jarinya ke matanya dan mencongkelnya. Sen kemudian mengatakan pada Tina, "Semua ini salahmu, semua ini karena kamu sering ikut campur." Lalu Tina sekali lagi mengangkat tangannya ke pipinya hanya untuk diangkat apa yang terjadi padanya. Dan ternyata yang terjadi padanya memang nyata. Dia sekarang buta di kedua matanya. Sen mengatakan yang sebenarnya dia tidak akan pernah bisa lagi melihat anak-anaknya. Anak-anak Tina masih di dalam rumah. Dia memohon Sen untuk tidak menyakiti mereka. Dia juga khawatir mereka akan bangun dan melihatnya dalam keadaan seperti itu. Sen terus berteriak mengatakan padanya bahwa nasib yang telah dideritanya sepenuhnya salah Sen. Kemudian mengangkat Tina dan membawanya ke kamar mandi dan membuangnya ke dalam bak mandi yang diisi dengan air dingin, yang mengakibatkan kepalanya terendam air dingin yang mengenai syaraf yang terbuka di matanya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, dan akibatnya Tina mulai muntah dan buang air besar. Tina memohon pada Sen untuk membiarkan dia dan anaknya pergi, dan jika dia mau dia akan memberitahu polisi bahwa dia adalah korban serangan acak dan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Sen terus mengatakan padanya bahwa ini adalah kesalahannya sendiri dan bahwa dia tidak akan diizinkan meninggalkan rumah. Rasa sakit yang dialami Tina begitu hebat sehingga dia terus muntah. Tina mampu keluar dari bak mandi dan berjalan turun ke bawah hanya untuk mendengar Sen mendengkur di sofa.
Tina tahu di mana palu berada yang ada di dapur dan yakin dia akan dapat meraba-raba dan menemukannya. Dia merenungkan apakah dia harus mencoba dan mengambil palu dan menyerang Sen dengan itu. Saat dia tertidur menyadari bahwa ini adalah ide yang buruk, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Tina hanya duduk dan menyeka hidungnya, tetapi ketika dia melakukannya, dia memperhatikan bahwa itu sangat encer dan ingusnya seperti benang dan sangat lengket. Saat dia terus menarik, dia menyadari bahwa zat lengket dan seperti benang itu bukanlah lendirnya. Tina telah menarik saraf optiknya dan sekarang memegangnya di tangannya. Berjam-jam pun berlalu sampai Sen terbangun dari tidurnya sekitar pukul 7 pagi. Pada saat itu, Tina telah ditawan selama lebih dari 8 jam dalam rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Sen bangkit dan berjalan mendekati Tina dan berlutut di sampingnya. Dia mulai membelai bola matanya yang sekarang kering yang menggantung di wajahnya dan mengatakan kepadanya lagi bahwa ini semua salahnya. Setelah berjam-jam memohon, Sen akhirnya mengizinkan Tina untuk menelpon seorang pria bernama Paul. Paul adalah salah satu mantan mitra Tina dan juga ayah dari salah satu anaknya. Setelah mendengar suara Tina di telepon, Paul tahu ada sesuatu yang sangat salah. Jadi dia bergegas ke rumah Tina secepat yang dia bisa dan berjalan ke atas ke tempat Tina dan anak-anaknya berada. Sen mencoba menjelaskan kepada Paul bahwa dua wanita telah menyerangnya saat dia berjalan pulang. Paul masuk ke kamar tidur anak-anaknya terlebih dahulu untuk memeriksa apakah mereka berdua baik-baik saja. Dan kemudian karena tidak mengetahui seberapa parah situasinya, yang membawa mereka ke kamar tidur Tina, di mana dia terbaring telanjang berlumuran muntahnya sendiri dengan kedua matanya dicongkel dan keluar. Tina mendengar Paul dan anak-anaknya memasuki kamar. Dia menoleh dan berusaha keras menyembunyikan wajahnya dari anak-anaknya yang sekarang berada di kamar bersamanya. Tetapi saat dia melakukannya, Tina merasa salah satu matanya jatuh ke tempat tidur. Paul segera memanggil ambulan. Para medis tiba di tempat kejadian dan memberikan pereda nyeri yang sangat dibutuhkannya. Setelah 12 jam yang melelahkan, Tina akhirnya aman di rumah sakit. Ketakutan terburuk Tina terbukti. Mereka mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan penglihatannya. Dia juga menjelaskan bahwa Sen adalah orang yang sakit sekaligus psikopat. Polisi mencoba mencari Sen yang sekarang sedang dalam pelarian. Penyelidikan segera dilakukan untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Sen mencoba menyembunyikan beberapa bukti yang akan membuktikan bahwa dialah yang melakukan ini pada Tina. Polisi menemukan spray yang basah dengan darah dari mata Tina. Di dasar taman, polisi juga menemukan bahwa panel kayu di bawah tempat Tina tidur itu mengalami rusak. Sen menggunakan begitu banyak kekuatan untuk mendorong ibu jarinya ke mata Tina sehingga dia benar-benar memecahkan panel bola matanya. Jadi inilah yang terjadi saat Tina tertidur. Saat itu Sen naik ke atasnya dan memukulinya berulang kali sampai dia kehilangan kesadaran. Dia kemudian menusukkan jarinya ke matanya sekeras yang dia bisa sebelum menggosoknya di selimut. Tina kemudian terbangun dalam keadaan bingung dan dicekik beberapa kali yang menyebabkannya pingsan dan pingsan lagi serta menderita luka mengerikan di matanya. Tina juga menderita patah rahang di hidung. Beberapa hari kemudian lokasi Sen ditemukan dan dia pun ditangkap oleh kepolisian. Tina pulih di rumah sakit dan diberi pengasuh untuk membantunya mengangkat anak-anaknya. Persidangan akan dimulai pada tanggal 10 Mei 2012. Tim pembela mengajukan kasus bahwa Sen menderita masalah kesehatan mental dan bahwa pada malam itu Tina adalah orang yang melakukan kekerasan. Pengacara menyatakan bahwa Sen tidak bermaksud menyakiti Tina. Beraninya dia mengklaim bahwa keduanya terlibat dalam perkelahian dan Sen secara tidak sengaja jatuh menimpa Tina yang menyebabkan matanya tercongkil. Untungnya pengadilan dapat melihat cerita yang agak aneh ini dan Sen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimal 6 tahun. Tidak lama setelah putusan ini, Sen mengajukan banding yang dengan cepat ditolak. Dan pada tahun-tahun sejak dia dijatuhi hukuman, dia telah mengajukan pembebasan bersyarat beberapa kali. Yang terbaru adalah April tahun 2022. Permintaan pembebasan bersyarat Sen ditolak dan dia harus tetap di penjara setidaknya selama 2 tahun lagi. Setelah 2 tahun itu habis,
dia dapat mengajukan lagi. Baru-baru ini, Shane berbicara kepada wartawan dari telepon di unit psikiater. Dan dia berkata, saya tidak memulai semuanya malam itu. Dialah yang menyerang saya. Saya bukan orang jahat yang semua orang katakan. Saya sebenarnya sangat tenang. Sejak kejadian mengerikan itu, serangan Tina telah menulis sebuah buku berjudul Keluar dari Kegelapan. Dan tautannya akan ada di deskripsi jika Anda ingin melihatnya lebih lanjut. Dan sekian video ini gue bahas, dan see you on the next video and bye bye.